看不出出刀的眼力，我9级魂导师。醒醒，小样！逆天改命，乾坤造化，成功了！依旧由白虎公爵亲自坐镇，还好吗？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-146, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou dipanggil ke alam dewa oleh Rong Nianbing, yang singkat cerita Rong Nianbing ingin mengangkat Hu Yuhou untuk menjadi pewarisnya. Singkat cerita Hu Yuhou menerima tawaran tersebut, yang setelahnya juga Hu Yuhou mendapatkan 2 harta hadiah dari Rong Nianbing yang akan bisa untuk membantu perjalanan Hu Yuhou untuk pada akhirnya nantinya bisa siap untuk menjadi pengganti dari Rong Nianbing, yaitu menjadi dewa emosi. Dan singkat cerita Hu Yuhou kembali ke Sekte Tang, yang di sana kondisi Tangya semakin parah, dan Hu Yuhou pun mencoba untuk segera untuk membentuk tungku alkimia kelas 9, yang dimana Hu Yuhou juga langsung menggunakan warisan dari Rong Nianbing, yaitu berupa pisau pengukir hantu, dan juga menggunakan teknik ajaran dari Rong Nianbing, yaitu pisau tarian naga hujan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Guru Xuan Xiwen, yang di sana ia melihat Hechaito yang sekarang juga melakukan pembentukan alat roh. Yang di sana Guru Xuan juga mengakui kalau Hechaito merupakan guru jiwa yang juga berbakat seperti Hu Yuhou. Tetapi berbedanya Hechaito sangat fokus pada bidangnya, sedangkan untuk Hu Yuhou ia masih terpecah belah. Tetapi Guru Xuan tidak menyalahkan Hu Yuhou karena ia juga mengetahui kalau Hu Yuhou sendiri masih memiliki banyak tanggung jawab karena banyak orang yang telah berharap kepada Hu Yuhou juga. Yang hal tersebut diakui membuat Hu Yuhou memiliki beban yang sangat berat. Tetapi walaupun seperti itu, Guru Xuan tidak berniat untuk melembekkan Hu Yuhou, yang dimana ia juga tidak ingin Hu Yuhou untuk menyiapkan bakatnya pada bidang alat jiwa. Jadi bagi Guru Xuan, Hu Yuhou yang mencoba untuk membentuk alat roh tingkatan ke-9 ataupun tungku ini adalah ujian untuk Hu Yuhou juga untuk melihat seberapa jauh perkembangan Hu Yuhou pada bidang pembentukan alat jiwa ini. Apakah ia layak untuk terus berkembang menjadi guru jiwa? Dan untuk Hu Yuhou pada bentuk tungkunya, di sini Hu Yuhou masih teringat dengan perkataan dari Rong Nianbing mengenai 2 warisan. Yang telah diberikan oleh Rong Nianbing kepada Hu Yuhou, yang dimana salah satunya merupakan teknik tarian naga hujan, yang dimana teknik ini diakui sebagai teknik ukiran tertinggi di dunia, yang jika Hu Yuhou mampu untuk mempelajari teknik ini, maka Hu Yuhou akan bisa untuk mempelajari semua teknik ukiran lainnya, dan digabungkan dengan pisau pengukiran hantu, maka hal itu akan semakin melengkapi kemampuan Hu Yuhou pada bidang pengukirannya, yang artinya Hu Yuhou akan semakin dewa pada bidang pengukirannya. Dan setelahnya Hu Yuhou menggunakan kombinasi tersebut mulai mengukir esensi dari kristal Demon Fire, yang singkat cerita Hu Yuhou bisa dengan mudah membongkar semua batu tersebut untuk membentuk tungku tingkatan ke-9. Ya singkat cerita, pada keesokan harinya Guru Xuan datang ke tempat Hu Yuhou, dan di sana Guru Xuan dibuat kaget karena ia melihat Hu Yuhou telah berhasil untuk membentuk cangkang luar dari tungku tingkatan ke-9 mereka, yang bahkan dianggap ini bukan sesuatu yang dianggap wajar, yang Guru Xuan bahkan bertanya-tanya apakah Hu Yuhou ini merupakan manusia, yang karena proses yang dilakukan oleh Hu Yuhou hanya berlangsung semalam saja. Dan tidak hanya itu, Guru Xuan semakin kaget karena formasi dari kristal core yang telah dibentuk oleh Hu Yuhou sekarang telah terbentuk 2 kristal. Hal ini semakin membuat Guru Xuan kaget dengan kemampuan Hu Yuhou yang di luar ekspektasinya. Yang setelahnya juga adanya Hechaito yang datang ke tempat Hu Yuhou, yang di sana Hechaito juga kaget dengan kemampuan Hu Yuhou yang bisa untuk membentuk tungku sejauh ini, yang bahkan mereka menduga kalau Hu Yuhou ini sebenarnya sudah setara dengan peringkat ke-9. Tak lama kemudian Hu Yuhou ia terbangun, dan di sana
pun Guru Xuan langsung tertarik dengan kemampuan pengukiran Huihou dan dirinya ingin untuk melihat secara langsung bagaimana Huihou mengukir. 也不要急于下刀，不要急，慢慢来。第三核心法阵。 Yang termasuk dengan Hechito yang ingin untuk melihat Huihou. Huihou tidak keberatan jika mereka ingin melihat, yang di sana juga Guru Xuan meminta kepada Huihou untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru karena ukiran dari kristal ketiga merupakan sesuatu hal yang sulit. Bahkan bagi seorang guru jiwa tingkatan ke-9 seperti dirinya, hal itu mengharuskan bagi dirinya untuk berhati-hati dengan ketelitiannya tinggi. Huihou memahami nasihat tersebut dan setelahnya Huihou pun mulai membentuk pondasi dari kristal ketiga. 竟还看不出出刀的眼力，我九级魂道师。 Yang di sana Huihou menggunakan pisau pengukir hantu dan juga teknik tarian naga hujannya, yang di sana pun membuat Guru Xuan kaget dengan pisau yang dimiliki oleh Huihou karena pisau itu kualitasnya sangat tinggi, yang bahkan jika dibandingkan dengan pisau ukiran nomor 1 di dunia, pisau milik Huihou kualitasnya masih berada di atas. Dan untuk teknik ukiran dari Huihou membuat Guru Xuan juga kaget karena dengan penglihatan tingkatan ke-9-nya ia masih belum bisa mengamati sepenuhnya pergerakan Huihou, yang membuat pergerakan Huihou ini sangat misterius bagi Guru Xuan. Singkat cerita, kristal core yang ketiga akhirnya telah terbentuk dan setelahnya Guru Xuan ia sangat kagum kepada Huihou dan bertanya-tanya bagaimana Huihou bisa memiliki kemampuan sehebat ini. Huihou pun berniat untuk menunjukkan pisau pengukiran hantu kepada Guru Xuan. Tetapi di saat Guru Xuan ingin menyentuh pisau tersebut, tiba-tiba saja pisau itu masuk ke dalam tubuh Huihou dan setelahnya kesadaran Huihou mendapatkan penjelasan dan Huihou pun memberikan penjelasan juga kepada Guru Xuan dengan berat hati, yang dimana ia tidak bisa untuk menunjukkan pisau pengukiran hantu kepada Guru Xuan karena pisau itu yang memiliki kehendaknya sendiri dan pisau itu tidak ingin disentuh oleh siapapun selain pemilik aslinya, yaitu Huihou. Artinya orang selain Huihou tidak akan bisa untuk menyentuh pisau pengukiran hantu tersebut. Guru Xuan tidak keberatan dengan hal itu, ia justru merasa senang karena menganggap Huihou sebagai orang terpilih yang bahkan sampai terpilih oleh pisau pengukiran hantu. Tetapi Guru Xuan yang masih penasaran dengan teknik pengukiran Huihou sebelumnya, yang bahkan Guru Xuan ingin untuk meminta Huihou mengajarinya teknik pengukiran tersebut, yang bahkan sampai Guru Xuan berani untuk memanggil Huihou dengan sebutan guru asalkan Huihou mau untuk mengajari teknik itu kepada dirinya. Huihou merasa tidak enak mendengar hal itu, yang menenangkan kepada Guru Xuan untuk tidak sampai berlebihan seperti itu karena Huihou mau dengan senang hati untuk mengajari teknik itu kepada Guru Xuan dan juga Hechito. 我们3个共同学习，传授给您和二师兄。 Yang di sini Huihou akan membuat mereka berdua menjadi pewaris dari teknik pengukirannya. Hal itu pun membuat Hechito dan juga Guru Xuan merasa senang. Setelahnya diperlihatkan dengan Tangya yang berjalan-jalan di Sekte Tang. Di sana Tangya disambut hangat oleh para anggota Sekte Tang dengan mereka menyebut Tangya sebagai pemilik ataupun ketua utama dari Sekte Tang karena Tangya merupakan orang pertama yang mau untuk mendirikan ulang Sekte Tang. Yang Tangya pun pergi ke tempatnya Huihou. Di sana Huihou sedang mengajari Hechito teknik pengukiran pisaunya. 身体和记忆都搭好了。我就来看看，不打扰你们。 Yang kehadiran Tangya di sana langsung disambut ramah oleh Huihou dan juga Hechito, tetapi Tangya yang melihat hal itu ia menjadi tidak enak karena malah mengganggu mereka berdua. Jadinya Tangya pun pergi dari sana dan setelahnya Tangya ia teringat dengan kejadian masa lalu waktu ia awal-awal ingin untuk membentuk ulang Sekte Tang, yang ia memiliki tujuan besar untuk membuat Sekte Tang kembali ke masa era kejayaannya, yaitu menjadi sekte nomor 1 di benua mereka. Dan sekarang Tangya merasa lega karena Sekte Tang bisa berkembang sejauh ini, tetapi secara bersamaan Tangya juga merasa sedih karena tubuhnya tidak bisa untuk memikul semangat yang sama seperti dulu. Dan di sana adanya Bebe yang melihat kekasihnya sekarang tanpa merenung, yang Bebe mengetahui hal ini pasti mengenai kondisi tubuhnya. Dan setelahnya pun Tangya dan juga Bebe mereka duduk bersama di pinggir pantai, yang di sana Bebe memberitahu mengenai laporan mengenai pencarian dari Kaisar Blue Silver yang masih belum diketahui keberadaannya, yang bahkan Bebe juga
telah menaikkan harga untuk bounty dari Kaisar Blue Silver, tetapi tetap saja masih belum bisa ditemukan. Dan BB pun berniat untuk melakukan pencarian mandiri agar bisa mempercepat penemuan dari Kaisar Blue Silver itu, tetapi Tangya meminta kepada BB untuk tidak pergi, karena jika ia masih memiliki waktu hidup berbulan-bulan ini, maka Tangya ingin menghabiskan bulan-bulan itu bersama dengan BB. Tetapi setelah itu kondisi Tangya semakin parah. 醒醒，小雅， Dan setelahnya Tangya kehilangan kesadarannya. BB dengan segera membawa Tangya dan meminta kepada Huiho untuk memeriksa Tangya. Huiho memeriksa Tangya, yang di sana Huiho memberitahu kalau Tangya sekarang berada di kondisi yang lemah karena ia merasakan juga detak jantungnya yang lemah secara signifikan. Ya, setelahnya mereka keluar dari sana dan BB yang sangat khawatir dengan kondisi Tangya. Di sini BB berniat untuk melakukan perjalanan ke hutan Stardew untuk mencari Kaisar Blue Silver. Tetapi Huiho menenangkan kepada BB untuk tidak sekhawatir itu, karena sebelumnya walaupun Tangya berada di kondisi yang lemah, tetapi sebenarnya kondisi itu masih belum mengancam nyawanya Tangya, karena Tangya bisa dibilang sebelumnya hanya kelelahan saja. Ya, memang terjatuh pingsan, yang hal itu merupakan hal yang wajar dan bukan sesuatu hal yang mengancam, karena pingsannya Tangya merupakan sistem perlindungan tubuh bagi Tangya untuk bisa menstabilkan tubuhnya yang sudah sangat kelelahan. Dan di sini juga Huiho memberitahu kalau dirinya memiliki cara lain untuk bisa memperpanjang kehidupan Tangya sambil bisa untuk menunggu peluang mereka mendapatkan Kaisar Blue Silver. Tetapi sebelum itu Huiho memberitahu kalau dirinya perlu menyelesaikan tunggu tingkatan ke-9 buatannya. Singkat cerita, pembuatan tunggu tingkatan ke-9 akhirnya telah diselesaikan oleh Huiho, Hechito, dan juga Guru Suan. Yang mereka telah berhasil mengukir tungku tersebut dan juga melengkapi segel formasi dari tungku itu yang membuat tungku itu telah bisa untuk digunakan. Dan Huiho pun langsung melakukan pembuatan obat menggunakan tungku tersebut. Tetapi walaupun tungku itu telah jadi, pembuatan pil tingkatan tinggi menggunakan tungku tersebut ternyata masih menghadapi tantangan yang besar karena energi yang dikelola oleh bahan-bahan obat dari tungku itu memenuhi kapasitas dari energi itu, karena energi yang mereka kelola merupakan energi langit dan bumi. Tetapi singkat cerita, setelah beberapa hari pembuatan pil pun pada akhirnya telah berhasil. 逆天改命，乾坤造化，成功了！ Yang mereka berhasil untuk membentuk sebuah pil yang disebut sebagai pil keberuntungan Qiankun, yang total keseluruhan adanya 7 pil. Setelahnya Huiho menyerahkan 1 pil Qiankun kepada Tangya melalui BB, yang Huiho memberitahu bagaimana cara untuk menggunakan pil itu agar bisa memulihkan kondisi Tangya, yang dimana Huiho memberitahu kalau pil Qiankun merupakan pil yang sangat kuat, yang jadinya BB harus berhati-hati dalam penggunaannya karena sekarang Tangya yang kondisinya masih belum stabil. BB disuruh untuk pertama-tama memberikan kepada Tangya aroma pil tersebut selama 3 hari ke depan untuk bisa menstabilkan kondisi tubuhnya. Dan setelah itu pil Qiankun disuruh untuk dipotong menjadi 7 bagian, yang setiap satu bagiannya akan dilarutkan untuk 10 hari ramuan. Dan Huiho yakin dengan proses ini maka Tangya akan bisa diselamatkan nyawanya sampai 3 tahun ke depan. 问题，给逍遥老师续上3年寿命，我真不知道该怎么。 BB sangat berterima kasih atas bantuan dari Huiho, dan setelahnya pun Huiho juga memberitahu kepada mereka untuk pil sisa Qiankun lainnya sekarang adanya 6, yang dimana 1 pil akan diserahkan kepada Ketua Suan untuk Ketua Suan menerobos tingkatan limit Deluo, dan setelahnya 1 pil Qiankun akan dibagikan kepada para anggota Sekte Tang untuk bisa meningkatkan kultivasi mereka, dan setelahnya 4 dari pil Qiankun akan diberikan kepada mereka yang berada di tahap kemacetan terobosan. Artinya mereka sekarang akan berlomba untuk cepat-cepatan mencapai tahapan kemacetan untuk bisa menggunakan pil Qiankun itu untuk bisa mencapai ranah selanjutnya, yaitu title Leluo. Dan setelahnya Huiho pun membagikan pil kelima Qiankun kepada semua para anggota inti dari Sekte Tang. 依旧由白虎公爵亲自坐镇。
Sedangkan berpindah ke tempat dari Juzi, sekarang tempat Juzi yang perutnya telah membesar, yang artinya ia telah mengandung seorang anak. Dengan di sana tampaknya Juzi merupakan wanita yang nakal, yang dimana ia sedang mengandung tetapi malah minum. Yang di sana pelayan Juzi mencoba untuk memperingatkan kepada Juzi untuk tidak melakukan hal itu, tetapi Juzi menenangkan kepada sang pelayannya bahwasanya ini tidak masalah. Tetapi ya sebenarnya masalah cuy, karena menurut aturan kesehatan wanita hamil gak boleh gitu. Yang berarti di sini Juzi nakal cuy. Yang di sini juga Juzi mendapat laporan mengenai bagaimana kondisi dari kekaisaran matahari bulan, yang bisa dibilang kondisi dari kekaisaran matahari bulan lagi tidak stabil karena penyerangan balik dari 3 kekaisaran lainnya. Tetapi setelah itu Juzi ini tiba-tiba saja ia teringat dengan pria lain, bukan suaminya, yang dimana pria itu adalah Hu Yuhao. 还好吗？ Sangat tidak wajar bagi seorang wanita yang hamil bukannya mengingat suaminya, malah mengingat pria lain. Tetapi belum ada informasi yang pasti dari Dong Hua-nya, jadi kita saksikan saja untuk cerita selanjutnya sampai ada jawabannya. Dan untuk cerita pada episode kali ini telah berakhir, dan untuk cerita selanjutnya kita akan saksikan lagi di minggu depan besok. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 竟还看不出出刀的眼力，我9级魂导师。鲜血。醒醒！